para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bukan berarti di belakang aman. Di belakang masih ada penyiksaan. Dijumpai Sayyidina Ali disiksa. Mau ini Di mana aja Muhammad tidur. saya tidak tahu. Karena tidak membawakan hasil. Dijumpai juga diambil anak dari Sayyidina. Jadi naik di sini memerlukan waktu kurang lebih 2 atau 3 jam. Itu pun kalau masih muda. Kalau sudah lanjut usia bisa dihitung. Mungkin 1 hari 1 malam nggak nyampe ke atas. Seperti itu. Bisa turun Bapak Ibu. Ayo. Ini di Jabal Nur. Jabal Nur. Kalau naiknya bisa dari sini. Naik sini terus naik sana seret, tapi ya waktunya yang nggak bisa ini. Kembali ke bis. Biasa karena dalam keadaan darurat. Sedangkan orang-orang sehat seperti kita saat ini katakan, ketika di Arafah maka wajib harus berada di Arafah minimal sebelum adzan zuhur sampai maghrib. Begitu juga dengan Rasulullah. Hanya saja Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah hajinya beliau tanggal 8 sudah berangkat untuk melakukan persiapan di Mina. Maka ini benar-benar tarbiyah. Apakah tarbiyah termasuk rukun? Tidak. Dari kota Mekah, bahkan keluar dari kota Mekah. Jadi ada 2 kampus, kampus perempuan dan kampus laki-laki. Orang mahasiswa yang ada di sini mendapatkan rata-rata beasiswa, jadi gratis. Bahkan saya pernah mendengar dalam 1 hari mereka diberikan uang bekal sebesar 150 real. Syaratnya apa? Ya harus hafal Quran. Makanya kalau anak-anak jenengan mungkin hafal Quran, tidak ada salahnya untuk didaftarkan melalui mana? Yang saya tahu melalui kedutaan besar Saudi yang ada di Indonesia. Jadi kalau diterima mereka dites, mumpuni, bacaan Al-Qur'annya baik, insya Allah bisa diterima di sini. Baik, kumpul gurau. Baik. Bapak karena minimal ketika kemarin kita umroh, hari ini mau umroh, minimal dosa kita akan dihapus selama beberapa hari ini. Loh saya ini baru kali pertama Ustadz umroh. Insya Allah mungkin dengan kalau itu lakukan dengan benar, dosa-dosa dengan pun akan dihapus. Kemudian mungkin tahun 2010 yang lalu saya umroh Ustadz. Lanjut tahun 2022 ini kami umroh lagi. Dosa sebanyak 12 tahun itu kalau umrohnya benar maka akan dihapus oleh Allah. Itu pahala umroh. Jangan pada haji tidak ada rupaan dan tapi sebentar al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala bagi orang-orang berhaji kecuali surga Allah. Bapak Ibu, kita memasuki kawasan Arafah. Lihat sebelah tadi ada tanda pelang kuning. Itu adalah batasan-batasan. Artinya kalau kita memasuki batasan itu maka itu sudah wilayah Arafah dan itu harus dilakukan di dalam Arafah. Bila kita belum masuk batasan walaupun hanya sejengkal, katakan 10 cm, maka haji kita tidak sah. Karena sahnya wukuf itu ada di wilayah Arafah dan ini tanda-tanda yang ada di itu. Arafah kita Arafah dimulai dari sini atau ke sana ini. Kita ini masih berada di luar. Ketika nanti kita masuk wilayah garis kuning itu baru itu kawasan Arafah. Kita lihat jauh di sana sebelah kanan ada beberapa menara itu ya. Nanti insya Allah akan lebih jelas kalau kita sudah mendekati. Itu Masjid Namirah. Masjid satu-satunya di kawasan Arafah. Hebatnya masjid ini hanya dipakai hanya 1 hari dalam setahun. Dibukanya hanya tanggal 9 Arafah itu Dzulhijjah itu. Selebihnya tutup. Sehingga orang-orang ada yang berwukuf di sana, tapi tidak semuanya masuk wilayah Arafah. Tidak penting untuk kita tahu karena yang penting kawasan Arafahnya. Bapak Ibu, tadi sempat mendengar ketika perjalanan dari Jabal Sur melihat ada rel kereta api yang panjang meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah Mina. Saya tahun 97 pertama dulu meninggalkan Arafah menuju Mina 24 jam. Kenapa? Macet. Nomor 2, supirnya tidak tahu jalan. Karena supir-supir bis ini yang kalau kita
Mesir, rata-rata mereka belum paham jalan. Itu sebelah kanan kita ada Masjid Namirah, ya, masjid yang ada di kawasan Arafah. Kita sudah memasuki lagi kawasan Arafah, tanah yang diharapkan, tanah yang dimuliakan hingga tanggal 9. Alhamdulillah saat ini Arafah sudah berbeda dengan ketika saya haji tahun 97, sangat gersang, pohon itu bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang pohon-pohon itu sudah tumbuh subur di sini, dan pohon-pohon ini asalnya dari tanah air. Ya, ada yang menggunakan akasia, ada yang menggunakan mimbau, ya. Dan ini diilhami oleh Gubernur Ali Sadikin yang mencoba untuk membawa bibitnya, ternyata berhasil. Tapi di sini lebih dikenal dengan pohon Soekarno, karena yang memberikan izin untuk membawa banyak ke tanah Saudi adalah Soekarno. Bapak Ibu, saat ini kosong, di antara pohon-pohon ini kosong. Tapi ketika tanggal sebelum yang memasuki bulan ini, Dzulqa'dah mulai sudah dibangun tenda-tenda ini, persiapannya sudah mulai. Padahal masih kurang 1 bulan. Jadi pemerintah Saudi memberikan senyaman mungkin, ya, untuk orang melakukan wukuf ini. Apalagi diprediksi tahun ini pelaksanaan haji dengan cuaca terpanas. Tahun 2012 kami pernah haji dan itu suhunya 53 derajat. Tahun ini diperkirakan sampai 55 derajat. Jadi pernah pengalaman ketika di Mina 1 orang itu butuh 10 botol ini untuk minum karena panasnya. Tapi ya alhamdulillah tidak ada kendala. Justru pada tahun 2019 itu berbalik, diprediksi panas, ternyata hujan deras menjelang wukuf. Bahkan ketika di Mina hujan deras, sampai saya dengan tim itu kalau nguras itu. Nah, di sini nanti akan dibangun tenda-tenda untuk jamaah reguler. Kalau di sini untuk reguler, ya. Nah, itu mulai dari kerangka-kerangkanya itu. Kalau dulu tenda-tenda kecil, tapi sekarang dibuat seperti itu. Jadi lebih besar, lebih nyaman. Satu tenda bisa diisi sampai 200 orang. Lula iya apa dan ya itu ya luilan. Makanya bismillah Allah mempertemukan Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah dipindah dari surga. Karena apa? Memakan. Pada kali ini kita tidak bisa turun karena melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam dipindahkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di daerah Hindustan. Dan itu sebenarnya udah pamer es krim sama Alim. Ternyata kita nggak turun. Sudah kita beli smoothie aja nanti ya. Diturunkan di Jawa Timur. Bapak-bapak. Nah, Ibu Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Kotanya akan kita singgah nanti kepulangan. Selama 300 tahun beliau terpisah. Bahkan dalam beberapa riwayat 100 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat wajahnya karena takut dan menyesal akan perbuatannya itu. Nah, di antara 100 tahun itu Nabi Adam menangis sambil membaca doa yang justru doa itu pada akhirnya dikabulkan Allah dan dipertemukan lagi di Jabal Rahmah. Doanya adalah Rabbana yolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan akhir. Jadi doa taubatnya Nabi Adam itu ditemukan di sini. Setelah beratus tahun tidak bertemu, mungkin kata Ustaz Jainuddin tadi, ketemunya kayak Winnie the Pooh, berpelukan, berkasih sayang. Nah, makanya gunung ini dinamakan Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Ya, memang tidak ada fadilah di sini. Fadilahnya itu hanya tanggal 9 Zulhijjah. Kita ikhlaskan. Ya sudah, anggap saja kita sudah hadir di sini, dan mudah-mudahan dibangunlah irigasi atau saluran ini menuju ke Arafah. Ini masih utuh, wallahu a'lam, mulai dari zaman sebelum 1900 tahun yang lalu. Jadi keadaan ini air dialirkan menuju ke Arafah untuk mencukupi kebutuhan air para jamaah haji. Nah, apa punya fadilah? Ya, cuma ini bagian dari sejarah. Sehingga apa utamanya orang-orang yang memuliakan jamaah
tua diangkut bis dan sebagainya. Sedangkan di kiri jenengan rel monorail itu kan berjalan untuk mengangkut diturunkan di sini dan sebagainya. Setelah adzan subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah. Ya, secara syar'i meninggalkan Musdalifah lanjut menuju ke Mina. Pertanyaannya, di mana Rasulullah melakukan mabit? Berdiam diri di Musdalifah, ada di sebelah kanan bus kita ini sebentar lagi, yaitu Masjid Mas'aril Haram. Nah, ini masjidnya. Masjid ini juga bukanya hanya 1 hari dalam setahun. Apa punya fadilah? Tidak. Sholat di sini tetap pahalanya 27 derajat. Di sini wallahu a'lam Rasulullah maghrib di daerah ini, Masjid Mas'aril Haram. Sekarang tutup karena memang tidak digunakan. Sudah meninggalkan kawasan Musdalifah ini menuju ke Mina. Dan di sebelah kanan kita ini adalah tenda yang digunakan jamaah haji untuk melakukan mabit di Mina. Tapi menurut wilayah peta yang kami peroleh, ini belum masuk wilayah Mina, masih perbatasan Mina dan Musdalifah. Kenapa dipaksakan ini? Karena jumlah jamaah haji yang sangat banyak, tidak bisa menampung karena area Mina itu tidak diperluas, tidak bisa diperluas. Maka solusinya sama mufti atau alim ulama di Saudi dibuatkan tenda-tenda di sini. Jamaah haji setiap tahun tidak kurang dari 4 juta. Tapi tahun ini dibatasi hanya sekitar kurang dari 1 juta. Makanya Indonesia hanya dapat kuota sebanyak 68.000, termasuk negara-negara lain. Karena setelah pandemi, siapa yang ditempatkan di sini? Menurut cerita, yang ditempatkan di sini adalah jamaah haji yang mempunyai fisik kuat. Siapa? Jamaah haji dari benua Afrika, orang hitam-hitam itu. Pertanyaannya, apakah mabit ini sudah masuk kawasan Mina? Belum. Kalau ulama Indonesia menghukumi harus maju di depan. Setelah bermalam kembali lagi silakan. Baik Bapak Ibu, jadi peristiwa lontar jumroh itu diilah alam tempat Nabi Ismail disembelih. Itu atas ada bangunan kecil ya seperti yaitu. Nah, di situlah alam. Itu ya, kiri atas tuh. Nah itu ada tugu kecil ya. Oke, salah. Jadi yang dilakukan jamaah haji di sini adalah untuk bermalam, selain itu lontar jumroh meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi visinya beda. Nabi Ibrahim melempar batu ke setan adalah untuk mengusir. Sebelah kanan dengan berjuta-juta orang akan berkumpul di sini. Dan di tempat ini ada peristiwa, yaitu dihancurkannya pasukan Raja Abroha yang bertujuan ingin merobohkan Ka'bah. Raja Abroha itu raja dari negara mana? Yaman. Tapi dihancurkan oleh Allah dengan peristiwa diperintahkannya burung ababil untuk menghancurkan beliau. Ini termaktub dalam surat Al-Fil. Bunyinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Ini apa semua? Baik. Ini kawasan Mina. Bapak Ibu, seperti halnya jamaah haji Indonesia lainnya, cuma coba dilihat ada tugu bangunan, itulah tempat lontar jumroh. Itu ya Mas? Nah itu sekarang tingkat 5. Kalau dulu saya sudah 7 masih seperti sumur, jadi berjuta-juta orang jadi satu. Sekarang sudah tingkat diatur waktunya sehingga tidak terjadi peristiwa kayak tumpuk-tumpuk dan sebagainya. Coba lihat di sebelah kanan ada 2 terowongan itu. Itulah terowongan wasit kanan depan. Nah disitulah ada peristiwa tahun 84. Waktu itu terowongannya masih 1. Jamaah yang berangkat ke Semarang ini sama yang pulang jadi 1 sehingga bertabrakan dan terjadi. Coba lihat kiri lagi, bangunan coklat itu. Di bawahnya itu ada tenda, yaitu tendanya Safira. Sehingga kalau orang jumroh hanya 10 menit sampai. Kalau jamaah reguler dia lewat terowongan Mina itu, wasit itu, karena tendanya ada di balik bukit itu. Jaraknya berapa? 4 kilo. Puncak itu turun lagi. Nanti ada celah di sana, lihat. Turun, ada celah. Nah itu ada celahnya. Nah, coba dilihat. Nah di situ celah itu maju ke depan itu 2 kilo. Naik 2 jam saya. Turunnya kata
perbatasan. Bismillahirrahmanirrahim.